bin Harithah adalah budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia dapatkan dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jadi hadiahkan ya, karena Rasulullah senang sama Zaid bin Harithah. Waktu itu Zaid masih kecil. Sayyidah Khadijah mendapatkan hadiah dari keponakannya Amr bin Hakim, ya. Hakim bin Hizam itu keponakannya. Jadi waktu itu dia dagang pergi ke Syam. Sayyidah Khadijah pesan, tolong kasihkan aku belikan aku seorang budak yang bagus, yang baik, yang pintar. Akhirnya dia dapati, ada riwayat menyatakan beliau belinya di negeri Syam. Dia menyatakan Usamah Zaid bin Harithah sudah didapatkan di kota Makkah, ada yang jual di kota Makkah di Suqin Nahas. Pasar perbudakan itu. Yang jelas singkat ceritanya dibelilah Zaid bin Harithah ini lalu milik Sayyidah Khadijah. Tapi ketika ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sama anak ini. Setelah akhirnya Sayyidah Khadijah paham Rasulullah senang sama anak ini, lalu beliau nyatakan, Rasulullah, khudhu lak, ambil ini untukmu. Ya, anak ini ambil untukmu. Rasulullah gembira, senang. Akhirnya sama Rasul, ya diambil anak itu jadi budaknya Rasul. Setelah Zaid bin Harithah dijadikan budak oleh Rasul, maka beliau tabannahu waladan. Diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Nah, diangkatlah anak Zaid bin Harithah. Kenapa Rasulullah senang sekali sama Zaid bin Harithah waktu itu? Orangnya cerdas, pintar, baik. Ini anak ini ya, dia adalah binal Arab, dari Yaman asalnya kan. Dia itu, ya kenapa dia jadi budak? Ya sebetulnya bukan keluarganya budak, bukan keluarganya hamba sahaya Zaid bin Harithah. Tapi ketika dia pergi sama ibunya ke pasar, tiba-tiba ada nyatakan ya, diculik sama orang. Ada kelompok dari kelompok musuhnya itu, anak ini dibawa lari, diculik, lalu dijual. Nah, itu sebabnya. Itulah akhirnya beliau itu menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Yang jelas ketika oleh Sayyidah Khadijah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul angkat anak-anak ini tadi sampai dinamakan Zaid bin Muhammad waktu itu. Tidak lagi orang berjahiliyah dulu. Ketika dapat mengangkat seseorang anak, maka disaksikan oleh semua orang, dia duduk di hadapan semua masyarakat itu, lalu dia nyatakan, anak ini Fulan bin Fulan saya angkat menjadi anak saya, dan sekarang dia ya nisbatnya pada saya, mewarisi apa yang saya warisi, dan terus apa saja. Jadi apa sebagai haknya seorang anak kandung macam itu. Nah, mulai saat itu Zaid bin Harithah Rasulullah ambil, angkat, disaksikan sama semua mereka itu. Disaksikan, akhirnya Zaid bin Harithah dianggap anak angkatnya Rasul, sampai nisbatnya pun dinyatakan kepada nisbat pada Rasulullah Zaid bin Muhammad. Sampai turun ud'uhum li abaihim wa aqsadir, panggil mereka dengan nama ayah-ayahnya mereka sendiri. Kita turun ayat itu, baru dibalikkan lagi kepada Zaid bin Harithah. Yang jelas Zaid bin Harithah orang yang dekat sama Rasul, sangat dicintai oleh Rasul. Orangnya baik, dia juga Masya Allah sama Rasul ya. Beliau itu juga luar biasa sama Rasul dan cinta sama Rasul, patuh sama Rasul ya. Yang jelas akhirnya sama Rasul dikawinkan Zaid bin Harithah sama siapa? Sama Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Ummu Aiman jelas lebih tua umurnya dari Zaid bin Harithah. Tapi tadinya dua-dua ini budak hamba saya, dikawinkan. Ummu Aiman juga dulu budak. Siapa? Budaknya Abdullah. Sebetulnya Ummu Aiman juga gitu ceritanya. Ummu Aiman adalah budaknya Abdul Muttalib. Suatu waktu Abdul Muttalib lagi duduk di Darun Nadwah, ya, satu tempat perkumpulan masyarakat Quraisy ketika itu. Lagi ada pertemuan gitu. Tiba-tiba ada orang bawa anak perempuan kecil hitam, ya, dari dia dari Habasyah, ya. Lalu ditawarkan kepada Abdul Muttalib, dibeli oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib beli, sedang dikasihkan kepada ayahnya Nabi Abdullah. Nah, tapi Abdullah kan tidak lama bersama Ummu Aiman ini sebagai budaknya, ya. Yang jelas Abdullah setelah nikah enggak lama, masih Rasulullah masih dalam kandungan 2 bulan, ya Abdullah meninggal. Dengan sendirinya anak ini tadi atau budak ini menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ummu Aiman, warisnya Nabi, budak hamba saya yang Rasulullah SAW dapatkan warisan dari ayahnya. Itu, ya ceritanya begitu. Nah, akhirnya ini satu budak, ini lagi satu budak. Akhirnya sama Rasul setelah dewasa semuanya dikawinkan dua-duanya. Dinikahkan. Dari pernikahan ini mereka dapatkan anak siapa? Usamah bin Zaid. Rasulullah cinta sama Zaid sampai dinyatakan hibbu Rasulillah. Ada nyata hubbu Rasulillah atau hibbu Rasulillah, kekasihnya Rasul. Ketika dapat anak, Rasulullah juga menyatakan hibbu Rasulillah. Nyata sampai hibbu Rasulillah, ibnu hibbi Rasulillah. Kekasih Rasul, anaknya orang yang dikasih oleh Rasulullah. Itu terus di situ sampai dikenal Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid, orang-orang yang dekat sekali sama Rasul. Rasulullah cinta sama mereka. Ini suatu hal yang luar biasa yang mereka dapatkan. Kenapa? Rasul yang cinta sama mereka ini. Ya, Rasulullah senang sama mereka. Anugerah untuk mereka. Itulah apa? Tidak ada nama seorang manusia sahabat yang disebut melainkan nama Zaid di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran namakan seorang sahabat cuma nama Zaid ada. Yang lain tidak ada namanya. Tidak ada siapapun nama sahabat Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran melainkan untuk Zaid bin Harithah. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ini juga katanya Abu Muhammad bin Ali al-Makri rahimahullah menjelaskan kenapa
Zaid itu karena Zaid bin Harithah ya nikah lagi beberapa waktu kemudian. Dia nikahnya dengan siapa? Dengan Sayyidah apa namanya? Sallallahu alaihi binti Jahash ya, Sayyidah apa yang menjadi akhirnya Zainab binti Jahash. Sayyidah Zainab binti Jahash. Sayyidah Zainab binti Jahash sepupunya Rasulullah SAW. Nikah sama Zaid bin Harithah waktu itu. Tapi ya Sayyidah Zainab orang merdeka, keluarga merdeka, walaupun Zaid ini orang dekat sama Rasulullah SAW. Ya Sayyidah Zainab, yang jelas pernikahan ini tidak cocok. Istilahnya kalau orang sekarang nyebut dengan kafahnya itu kurang pas. Karena Zaid walaupun gimana pernah jadi budak, hamba sahaya. Sayyidah Zainab orang merdeka. Yang jelas pernikahan ini tidak menjadi baik rumah tangganya. Terjadi macam-macam. Zaid sendiri sudah enggak kuat, sebetulnya ada yang menyatakan itu. Dan memang orang-orang Yahudi musyrikin bikin cerita yang lain lagi. Ini Yahudi, enggak musyrikin, orientalis ya. Tapi yang jelas itu Zaid sendiri pernah mengadu nama Rasulullah SAW yang menghadapi Sayyidah Zainab, dia enggak kuat karena ini orang beda dengan dirinya, merasa itulah dan segalanya. Yang akhirnya Rasulullah SAW menyatakan ya udah, kalau memang itu nanti dicerai. Tapi Rasulullah belum ngomong cerai, tidak boleh, tidak ada bicaraan dari Rasulullah SAW. Melainkan nanti Allah SWT yang menetapkan itulah. Begitu. Allah falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnaka. Setelah Zaid ya selesai lepas semuanya dengan hajat, nanti zawwajnaka, Rasulullah dikawinkan. Allah yang nikahkan Sayyidah Zainab binti Jahsh dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidah Zainab sepupunya Rasul dari ibunya, Arwah atau Atikah ibunya. Jadi apa bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah itu. Yang jelas ini Zaid ya banyak cerita di lingkungan Rasulullah SAW ya, itulah. Karena Zaid ini tadi ya menceraikan Sayyidah Zainab ya. Sebetulnya dia di situ merasa direndahkan dari sebelumnya. Dia merasa rendah, dia punya kedudukan ini kan ya, Sayyidah Zainab lebih tinggi, tapi Allah angkat dengan namanya biar menutupi ya hati kecilnya Zaid yang merasa terhina, itu diangkatlah namanya Zaid untuk menyenangkan hatinya Zaid, itu nyatakan. Jadi sebutlah nama dia sampai setiap orang membaca Al-Quran termasuk kalimat Zaid itu sendiri, setiap satu hurufnya ada asyur hasanat berarti ya. Karena Al-Quran satu hurufnya asyur hasanat. Walamma qada Zaidun Zaid ya dal, berarti udah namanya aja udah membawakan hasanat. Itu satu keistimewaan luar biasa yang didapatkan oleh Zaid lagi dari segi itu ya. Walaupun itu cuma untuk menutupi karena dia kekecewaan lah istilahnya. Kecewa dia, kenapa ini orang lebih itu, dan dia merasa itu, diangkat namanya Zaid bin Harithah.